Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodinta Mediana, NIM 1800031101. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang handphone bisa membuat kita lalai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan handphone, sebagian dari kita pasti mempunyai handphone, apalagi di zaman sekarang. Nah, maka dari itu, karena kita terlalu sering menggunakan handphone, kita lalai dalam segala hal, baik itu keseharian ataupun tentang agama. Nah, menarik di sini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkataan tersebut oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa suatu saat Abdullah bin Mas'ud melihat seorang yang sedang melakukan sholat, tetapi di tangannya masih ada bebatuan. Mungkin dia berdoa, tetapi dia masih bermain-main dengan batu. Nah, kemudian Allah Subhanahu menasihati orang tersebut, jika engkau meminta sesuatu kepada Rohmu, maka janganlah engkau meminta saat itu engkau memegang bebatuan. Maksudnya apa? Pada zaman dahulu kan belum mempunyai handphone, orang-orang berdoa pada saat itu masih sedang bermain bebatuan. Nah, maksud beliau, jika engkau berdoa secara sungguh-sungguh, janganlah engkau bermain bebatuan, karena di situ engkau berdoanya tidak khusyuk karena sambil bermain. Nah, begitu pula di zaman sekarang ini, tidak khusyuk dari berdoa, sholat, ataupun membaca Al-Quran. Bagaimana dengan HP melalaikan seseorang bapak saat anaknya memerlukan perhatian? Nah, bagaimana HP melalaikan seorang ibu saat anaknya memerlukan bimbingan? Maka hati-hatilah, janganlah sampai kita berdoa sedangkan hati kita tidak khusyuk. Jangan sampai kita berdoa sedangkan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadikan hati kita tenang saat meminta kepada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dan hati-hati terhadap benda yang disebut HP atau handphone. Sungguh begitu banyak orang-orang melalaikan dari zikir, tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dari zikir pagi sore, jauh dari perhatian istri dan anak gara-gara dengan sibuknya HP, baik itu dengan media sosial ataupun sedang mujaroah Al-Quran tidak pernah. Di zaman sekarang munculnya aplikasi TikTok, seperti aplikasi TikTok, yang dimana masyarakat banyak tuh berjoget-joget, menampilkan lekuk tubuhnya, antara orang tua, anak, ataupun ibu. Nah, di sini banyak sekali orang tua bukankah mengajarkan tentang agama, tapi melainkan tentang joget-joget untuk anaknya. Hal tersebut kan tidak baik untuk seorang anak. Maka dari itu perlunya bimbingan orang tua untuk bisa melihat perkembangan anaknya. Jangan sampai salah dalam pengajaran, anak tersebut akan lupa tentang ajaran-ajaran agama. Bahkan kadang-kadang di acara keluarga pun, pada saat ini acara kita yang aturannya sedang bercengkerama dengan keluarga, dengan anak istri ataupun ayah ataupun kerabat dan saudara, tetapi sebagian bapak atau sebagian ibu, bahkan anggota keluarganya sibuk masing-masing dengan handphone.
Jadi, acara bercengkrama dengan keluarga tersebut yang dimana ingin bersilaturahmi, maka di antara keluarga tersebut untuk saat ini mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing, membuat orang tua tidak perhatian terhadap anak-anaknya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, marilah maka kita hati-hati, jangan sampai seseorang tersibuknya dengan HP dari mengajarkan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita raih dan kebaikan dengan membagikan tuntunan ceramah agama ini ke jejaring sosial yang Anda miliki seperti Facebook, Twitter, Google, dan sosial media lainnya. Pergunakanlah sosial media kita sebaik-baik mungkin. Seperti halnya ada di TikTok. Nah, ada salah satu ustadz yang cukup terkenal di Indonesia. Beliau memainkan aplikasi TikTok, tapi materi yang di aplikasi TikTok itu banyak tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, itu sangat membantu dan memberikan dampak positif bagi orang tua dan anak agar penggunaannya dan tidak lupa dengan ajaran agama. Nah, kemudian demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam penggunaan media sosialnya, tentunya handphonenya, agar khusyuk lagi dalam tentang Islam. Nah, kemudian jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon ampun kepada Allah. Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.